Merasa terinspirasi. Jawabannya sudah cukup banyak soalnya. Ya tentu terharu dan membanggakan sih. Itu yang dirasakan. Tepuk tangan untuk Bapak. Sebenarnya saya nggak ada apa-apanya simpati sama Pak SBY dan tentunya almarhum yang saya Roto Suwarno. Jauh sekali dari apa yang sudah saya bisa hasilkan sebagai seorang manusia ya. Alhamdulillah dapat darah Pacitan dari Eyang gitu. Jadi begitu tadi melihat filmnya juga langsung terasa bagaimana komitmen, dedikasi dan keinginan dirinya itu benar-benar datang dari diri sendiri, bukan karena ingin mengharapkan balas jasa atau apresiasi secara langsung sebagai sifat manusia seperti biasa kan, ketika melakukan sesuatu inginnya kemudian langsung menerima gitu apa yang sudah ditanam, tapi ternyata apresiasinya justru datang dari karya teman-teman Kopi Sepa dan adik-adik tentunya yang tadi juga sangat membanggakan. Saya juga sangat nggak bisa disandingkan dengan beliau-beliau yang berdarah Pacitan dan sudah membuat nama besar Pacitan ini terdengar. Tentu Pacitan sudah terdengar sampai internasional karena kita pernah punya presiden Republik Indonesia yang dari Pacitan, jadi pasti sudah terdengar. Intinya bagaimana menjaga supaya nama Pacitan ini tidak redup. Sudah disinarkan, itu harus dijaga sinarnya. Nah ini tugas-tugas dari para pemimpin tentunya yang ada mungkin dan juga wakil rakyat yang ada di sekitar saya untuk bisa terus di-maintain agar adik-adik ini justru yang punya pintunya gitu, membuka pintu kepada anak-anak daerahnya sendiri, seperti perpanjangan tangan teman-teman Kopi Sepa yang mau tadi saya katakan memberikan waktunya dan kemudian memberikan kepercayaan juga kepada adik-adik yang mungkin pengalaman dalam beraktingnya atau masih sangat ambil, dan saya senang sekali karena digarapnya dengan bahasa Jawa gitu. Justru itu yang kita harus jual di tengah generasi muda yang sekarang bahasanya bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Jadi itu yang saya sangat apresiasi betul karena kita kadang sudah melupakan akar kita sendiri dan terlalu ke barat-baratan. Itu sih mungkin yang membanggakan. Saya sendiri tidak merasa sudah bisa mengharumkan nama Pacitan sejauh ini, tapi sebagai jurnalis mudah-mudahan dengan banyak sekali karya-karya yang mungkin nanti akan muncul setelah karya dari teman-teman Kopi Sepa itu insya Allah bisa terus disinarkan. Ya, Mbak Balkis, kita tahu Mbak Balkis masih selama sampai saat ini begitu ya, terus mencari sebenarnya makna apa sih yang diberikan oleh almarhum Eyang gitu kan, untuk terus jadi hebat sekali begini, bagaimana caranya kita sudah tidak ada di alam yang sama sekarang, tapi kok bisa masih menginspirasi. Kebayang nggak bisa jadi manusia yang nafasnya sudah tidak ada di dunia, tapi manfaatnya jalan terus. Jadi itu yang membuat saya, wah ini berat sekali, seperti apa ya, ibaratnya kita berbuat baik yang sama sekali tidak memikirkan apa ya imbalannya buat saya gitu kan. Mungkin dari alam yang lain mungkin almarhum melihat wah diapresiasi, tapi kita ya lillahi ta'ala tidak tahu sebenarnya bagaimana ya yang dihasilkan ini yang menurut saya tuh sangat membanggakan. Kalau untuk tadi Riko nanya gimana caranya supaya bisa terus membangun perasaannya gitu ya hal-hal kecil, kadang kita terlalu mimpi buat sesuatu langsung besar, bikin event di daerah harus langsung besar gitu. Kita lupa ini yang akar grassroots seperti ini nih, ini yang cikal bakalnya orang-orang pemimpin seperti Pak SBY atau mungkin tokoh pahlawan lokal tadi saya quote untuk berikan ke almarhum Eyang Roto Suwarno, itu kan terakhir dari hal-hal seperti ini, diskusi kecil yang akhirnya membuka ruang-ruang adik-adik yang tadinya mungkin siapalah saya gitu ya kan, pemuda Pacitan masa terus saya mau diskusi sama siapa, enggak, justru dari event-event seperti inilah kemudian anak-anak muda dibangun rasa sense belongingnya, kepercayaan dirinya bahwa ini tanah saya, sejauh-jauhnya saya melanglang untuk mencari pendidikan di luar negeri misalnya beasiswa insya Allah, tapi saya mesti kembali buat bangun desa ini.
Oke. Pertanyaan lagi, Mas. Untuk membayangkan apa yang dilakukan, saya terakhir ketemu eyang saya itu saya 3 SD, 2 SD, 3 SD kurang lebih. Dan saya dipanggilnya Curut waktu itu. Kenapa? Karena Di tempat ini. enggak, waktu itu di rumah sakit karena beliau sudah sedang sakit ya, dirawat. Saya dipanggilnya Curut, itu kelas saya ingat sekali tuh. Mungkin kalau anak kecil dibilang Curut, aduh kok dipanggilnya Curut sih ya gitu, sayang gitu, tapi dipanggilnya Curut gitu. Tapi saya ngerti, oh itu cara kasihnya beliau gitu. Jadi memang mungkin banyak anak di sini di depan saya adalah anak-anaknya almarhum eyang yang tentunya saya yakin dari yang sudah almarhum sudah 2 ya, 13 tentu anak-anak dari almarhum eyang, yaitu om dan tante saya, dan tentu orang tua saya juga punya caranya masing-masing untuk mengikuti jejak beliau untuk menjadi bermanfaat. Mungkin tidak bisa di jalur yang sama, tapi bagaimana caranya jadi bermanfaat. Belum cucunya lagi udah 26. Jadi justru dengan ini bisa membangunkan itu keinginan untuk kemudian meneruskan namanya beliau. Kalau saya sendiri, saya cuma melihat gimana caranya jadi bermanfaat ya gitu. Mungkin kita melakukan hal kecil, tapi kita nggak tahu efeknya untuk orang lain itu besar. Itu yang saya bismillah, mudah-mudahan bisa paling tidak jaga nama baik dan terus mengharumkan nama baik. Simpel, praktis. 3 kata buat ponakan saya, Belkis. Perasaan Anda gimana sebagai cucu almarhum Bapak Suhardi? Ya. 3 kata. Mbak Balkis, kami silakan. Dipancing lebih terang lagi. 3 kata ya? Susah. Banyak soalnya. Merasa terinspirasi. Jawabannya sudah cukup banyak soalnya. Ya tentu terharu dan membanggakan sih. Itu yang dirasakan. Tepuk tangan untuk Mbak Balkis. Terima kasih. Pertama bangga. Kedua heran. Kenapa kok bisa jadi jurnalis? Pengennya jadi apa? Awalnya tombol. Oh, ini tombol ya? Saya pikir jadi pembalap. Karena saya tahu kecilnya perosotan itu malah tombol. Oh, Curut tadi ya. Bangga dan teruskan perjuangannya sebagai jurnalis internasional. Amin. Cukup. Tepuk tangan untuk keluarga besar.